Shalom, selamat pagi Ibu-Ibu, Bapak Ibu. Ya, shalom. Shalom. Baik. Nah, saat ini kita akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Seperti lagu kita pada pagi hari ini yaitu tentang pengampunan. Nah, siapa yang pernah disakiti di sini? Aduh, semuanya pada senyum. Ya, pernah disakiti, nggak mungkin. Kalau nggak pernah disakiti berarti hidupnya di rumah terus, ya, nggak pernah keluar dari rumah. Terus siapa yang pernah mengampuni di sini? Senyum-senyum aja ya, ada yang bilang semua, tapi nggak tahu entah diri kita sendiri melakukannya, dan cuman jawaban senyum saja, ya. Siapa yang masih disakiti dan memendam rasa sakit itu? Diam semua ya. Baik, mari kita jawab di dalam hati kita, itu adalah rahasia kita dan di hadapan Tuhan ya. Mari kita, dan saat ini kita akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman-Nya. Kolose 3 ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-14. Kolose 3 ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-14. Udah dapat Bapak Ibu? Udah dapat ya. Kita akan membaca dalam hitungan yang ketiga, kita akan membaca secara bersama-sama. Kolose 3 ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-14. 1, 2, 3. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Amin, kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, kita belajar bersama-sama tentang hati yang mengampuni. Permisi, pointernya lupa. Oke, terima kasih Pak Daya. Kita belajar bersama-sama tentang hati yang mengampuni. Bapak Ibu, ketika kita melihat bagian ini, hati yang mengampuni, ini sudah berulang kali kita belajar bersama-sama. Saya masih ingat pernah Pak Vincent mengajarkan tentang pengampunan juga, yaitu bagian dari Filemon pada saat itu. Kemudian ada Kavian tentang hati Bapa, mau menerima kembali, mau memberikan pengampunan itu. Bahkan mungkin beberapa hamba-hamba Tuhan yang sudah kita panggil terus mengajarkan bagian ini tentang pengampunan. Itu artinya bahwa begitu penting bagian ini di dalam kehidupan kita. Bukan berarti bahwa banyak yang tersakiti di GKKA Pondok Chandra. Makanya bahas tentang pengampunan terus. Tetapi perlu kita garis bawahi. Ini adalah hal yang terus melekat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga kita, di dalam rumah tangga kita, bahkan di dalam lingkungan di mana kita ada, kita harus tetap memegang pengampunan ini di dalam kehidupan kita. Karena tidak semua orang di luar sana, bahkan di dalam keluarga kita seperti malaikat. Mereka juga sewaktu-waktu akan menyakiti hati kita. Sewaktu-waktu mereka juga akan mengecewakan kita. Bahkan orang terdekat kita juga mungkin akan menyakiti hati kita. Oleh karena itu kita belajar Bapak Ibu tentang pengampunan. Ini mengingatkan kita sebagai orang-orang percaya untuk menerapkannya dan meneladani apa yang telah Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita. Sebagai orang-orang yang sudah dipanggil Tuhan, apa yang seharusnya kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai kita mudah untuk menyakiti hati orang, tetapi tidak mudah untuk mengampuni. Kita mudah mengeluarkan kata-kata kasar untuk menyakiti hati orang, tetapi kita
tidak mudah memberikan kata maaf dan juga kata mengampuni itu kepada sesama kita. Oleh karena itu sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya bahwa persekutuan kita dengan Tuhan akan menjauhkan kita dari dosa, tetapi dosa akan menjauhkan kita dari persekutuan dan kebenaran termasuk untuk memberikan pengampunan. Sekali lagi bahwa persekutuan kita dengan Tuhan akan menjauhkan diri kita dari dosa. Sebaliknya dosa akan menjauhkan kita dari kebenaran termasuk untuk memberikan pengampunan itu. Sehingga kalau seandainya kita katakan sulit Kak, susah banget untuk mengampuni. Artinya kita telah membiarkan dosa itu menjauhkan diri kita dengan Tuhan. Kita membiarkan dosa itu hidup di dalam diri kita. Kita perlu garis bawahi bagian ini. Persekutuan kita dengan Tuhan itulah yang akan memampukan kita untuk melakukan pengampunan. Tetapi dosa yang kita biarkan di dalam diri kita, maka pengampunan itu akan susah untuk kita lakukan. Bapak Ibu, di dalam bagian ini kita belajar bersama-sama. Kita sudah terus beribadah kepada Tuhan. Kita terus menjalin hubungan dengan Tuhan. Tetapi kadangkala kita mengatakan, mohon maaf, bagian ini saya memerlukan waktu. Tidak salah. Tetapi jangan sampai kita tidak melakukan dan memberikan pengampunan itu bagi orang-orang yang menyakiti hati kita. Oleh karena itu mengampuni memang hal yang sangat sulit. Tetapi bukan hal yang mustahil untuk kita lakukan. Pengampunan adalah hal yang berat, apalagi ketika ada orang terdekat menyakiti hati kita. Kita sudah percaya, kita sudah memberikan hal yang terbaik, tetapi satu waktu menyakiti hati kita. Kita gak usah bohong, itu adalah hal yang sangat berat. Tetapi apa sulit? Mari kita belajar bersama-sama. Ternyata di dalam Alkitab, mereka beberapa tokoh juga pernah mengalami sakit hati. Pernah disakiti begitu berat oleh orang-orang terdekatnya. Yaitu hal yang tokoh pertama yang kita lihat adalah Yusuf. Siapa yang tidak tahu kisah Yusuf? Ia disakiti oleh saudara-saudaranya. Ia dibuang di dalam sumur. Kemudian ia dijual. Dan pada akhirnya beberapa tahun setelahnya terjadi kelaparan dan kemudian sanak saudaranya datang ke Mesir dan menemui Yusuf pada saat itu. Saudara-saudaranya tidak mengenalinya, tetapi Yusuf langsung mengetahui dan mengenali bahwa itu adalah saudara-saudaranya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Harusnya Yusuf memiliki kesempatan yang begitu besar untuk membalas atas apa yang telah dilakukan oleh saudara-saudaranya. Orang terdekatnya yang selama ini bersama-sama dengan dia. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yusuf? Di dalam Kejadian 45 ayat 15 dikatakan di situ bahwa Yusuf memeluk saudara-saudaranya. Mereka menangis bersama. Yusuf memeluk erat saudara-saudaranya. Yusuf menerima saudaranya walaupun ia memiliki kesempatan untuk balas dendam. Ia memiliki kuasa untuk memberikan haknya untuk tidak memberikan makanan pada saat itu. Tetapi ia tidak melakukannya. Tetapi ia menerima kembali. Ia memeluk saudara-saudaranya. Sungguh sangat luar biasa. Dan kemudian yaitu mengenai Esau dan Yakub. Kita lihat Esau tidak terlalu banyak dicatat di dalam Alkitab. Tetapi perbuatan Esau begitu mulia terhadap Yakub pada saat itu. Kita bisa lihat di dalam Kejadian 33 ayat keempat. Kemudian Yakub kembali ke tanah bapaknya pada saat itu. Kemudian apa yang menjadi sambutan dari Esau? Esau mendapati Yakub, memeluk Yakub. Ia tidak, mungkin memang awalnya ada kemarahan.
Bahkan Yakub begitu takut. Tetapi Esau di sini menunjukkan kasihnya. Lagi-lagi adalah seorang saudara. Karena kadangkala orang terdekat kita itulah yang kadangkala cepat sekali memberikan sakit hati bagi kita. Dan kemudian adalah si Daud dan Saul. Si Daud pada saat itu memiliki kesempatan untuk membunuh Saul, tetapi ia tidak melakukannya. Ada lagi si Ayub terhadap teman-temannya pada saat itu. Tetapi apa yang dilakukan si Ayub? Malah mendoakan mereka. Sungguh luar biasa apa yang mereka lakukan. Perlakuan yang mereka terima bukanlah perlakuan yang mungkin cuman kecil itu. Tetapi sungguh perlakuan yang begitu kejam. Mungkin di antara kita, di antara Bapak Ibu malah menerima dan diperlakukan seperti hal demikian. Sanak saudara kita, keluarga kita, bahkan mungkin suami istri memiliki sakit hati masing-masing yang cuman kita pendam. Dan tidak ada pengampunan di dalam diri kita dan juga terhadap orang-orang di sekeliling kita. Bapak Ibu, siapa yang rugi? Siapa yang diuntungkan dalam bagian ini? Yang rugi adalah diri kita. Karena kenapa? Kita membiarkan dosa itu hidup di dalam diri kita. Kita membiarkan kita jauh daripada Tuhan. Dan apa yang dilakukan oleh musuh kita? Apa yang dilakukan oleh orang yang telah menyakiti kita? Mereka mungkin tidak tahu, bahkan melupakan apa yang sudah mereka lakukan. Mereka hidup dengan baik, tetapi kita sakit terus memikirkan hal tersebut. Oleh karena itu pengampunan bukan tentang melupakan kesalahan seseorang, tetapi adalah pengampunan merupakan penerimaan kembali dengan penuh kasih. Seperti yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Alkitab yang sudah saya paparkan tadi. Bahwa pengampunan yang mereka berikan bukan cuma sekedar melupakannya. Karena kenapa tidak akan pernah bisa dilupakan Bapak Ibu. Tetapi yang kita lakukan seharusnya ketika kita memberikan pengampunan itu kepada orang-orang yang telah menyakiti kita. Maka pada saat itu juga kita menerima mereka dengan penuh kasih. Kenapa saya ingin menggarisbawahi bagian ini? Dengan penuh kasih, menerima mereka dengan kasih yang tulus. Karena kadangkala yang terjadi adalah saya ingin mengampuni kamu, tapi mohon maaf untuk bersapa tegur tidak dulu. Saya ingin melupakan kesalahan yang kamu lakukan, tapi mohon maaf. Saya akan duduk diam saja walaupun kita berdampingan. Apakah itu namanya pengampunan? Apakah itu yang diajarkan oleh Kristus terhadap kita? Tidak. Tetapi mari kita lihat bahwa pengampunan yang kita pelajari di dalam bagian ini adalah ketika kita mau menerima mereka dengan penuh kasih. Paulus mengingatkan jemaat Kolose di dalam bagian ini. Meskipun jemaat Kolose pada saat itu memiliki kehidupan yang baru, mereka memiliki kehidupan yang baru, tetapi di dalam bagian ini Paulus ingin mengingatkan mereka bahwa di dalam kehidupan mereka sehari-hari, mereka harus tetap berjuang untuk tetap memelihara kehidupan yang baru itu. Mereka harus tetap menjaga kehidupan baru itu, berjuang memelihara kehidupan yang sudah diberikan Tuhan bagi setiap mereka. Mereka harus tetap menjaga kebenaran itu, menghidupi kebenaran itu. Memang betul bahwa kehidupan baru adalah pemberian daripada Tuhan. Tetapi bukan karena pemberian Tuhan, akhirnya kita duduk diam, kita pasif dan tidak melakukan apa-apa. Tetapi di dalam bagian ini Paulus mengingatkan mereka bahwa sekiranya mereka tetap memelihara dan tetap memelihara kebenaran firman Tuhan itu, berjuang tetap menjaga kebenaran firman Tuhan itu, supaya mereka tetap hidup berkenan di hadapan Tuhan. Hidup adalah pemberian Tuhan, tetapi pembaruan hidup haruslah kita pelihara di dalam kehidupan kita setiap hari.
itu adalah tugas dari diri kita. Upaya dari diri kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Orang-orang yang sudah dipelihara oleh Tuhan. Dan sebagai umat Allah untuk menjaga kekudusan hidup itu. Paulus mengingatkan mereka di dalam bagian ini. Dan bukan cuma jemaat Kolose, tetapi kita pada saat ini diingatkan sebagai orang-orang percaya. Mari kita berupaya terus-menerus menjaga kekudusan hidup kita. Terlebih dalam hal mengampuni. Dan di dalam bagian ini kalau kita lihat di dalam ayatnya yang ke-12 dikatakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Bagaimana hal ini bisa terwujud Bapak Ibu? Yaitu ketika kita menyatakannya di dalam pengampunan. Kesabaran yang kita miliki akan terlihat ketika kita menyatakan pengampunan itu. Belas kasihan yang kita miliki akan terlihat ketika kita menyatakan pengampunan itu terhadap orang-orang di sekeliling kita. Sabar dan mengampuni orang lain merupakan wujud konkret dari apa yang sudah dituliskan di dalam bagian ini, yaitu ada belas kasihan, ada kemurahan, kerendahan hatian, dan juga kesabaran. Semuanya ini, bagian ini akan terlihat ketika kita menghidupi dan menyatakan pengampunan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, seperti apa yang telah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Seperti Kristus telah menerima kita sebagai orang-orang berdosa yang selayaknya dimurkai oleh Allah. Tetapi Ia memberikan teladan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, yaitu menerima kita dengan penuh kasih. Ia menyatakan kasih-Nya. Ia menyatakan bahwa saya ingin memberikan pengampunan itu kepada kamu. Kita yang seharusnya dimurkai oleh Allah, seharusnya kita dapat hukuman. Tetapi Tuhan menyatakan kasih-Nya dan memberikan pengampunan bagi setiap kita. Teladan yang Tuhan berikan bagi kita sungguh teladan yang konkret yang seharusnya kita pegang di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Apa yang sudah Tuhan lakukan, yaitu pengampunan Tuhan merupakan tindakan nyata, bukan cuman hanya sebatas kata-kata. Kita sudah melihat apa yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Bahkan mungkin seringkali kita menyakiti hati Tuhan, tetapi setiap orang yang sungguh-sungguh untuk memohon ampun, Ia akan memberikan pengampunan itu. Seharusnya kita tidak layak, tetapi Tuhan melayakkan kita untuk mendapatkan pengampunan itu. Apa yang Tuhan berikan adalah hal yang besar dan contoh yang sungguh luar biasa untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita masih mengatakan sulit untuk memberikan pengampunan itu? Bukankah sebenarnya lebih sulit kita mendapatkan pengampunan itu? Karena dosa dan kesalahan yang kita lakukan lebih besar, lebih banyak dari apa yang dilakukan oleh orang-orang di sekeliling kita. Jika kita melihat Kristus dan apa yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita, maka itu adalah menjadi hal yang kecil ketika mereka menyakiti hati kita. Karena apa yang kita lakukan ketika kita menyakiti hati Tuhan tidak sebanding dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang di sekeliling kita. Oleh karena itu di dalam bagian ini kita belajar bersama-sama bahwa kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, pengampunan itu seharusnya melekat dan menjadi karakter sebagai orang-orang pilihan Allah. Orang-orang yang sudah diselamatkan. Ini bukan menjadi satu pilihan bagi kita apakah kita mau mengampuni atau bukan. Tetapi itu menjadi karakter yang melekat di dalam kehidupan sebagai orang-orang percaya.
Jadi kita perlu garis bawahi bahwa pengampunan bukan untuk menjadi satu pilihan atau tidak. Tetapi mau tidak mau kita harus menerapkannya di dalam kehidupan kita. Karena kita adalah umat Allah. Kita adalah anak Allah. Karena kita sudah mendapatkan pengampunan itu terlebih dahulu. Maka kita juga harus melakukannya di dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana kita bisa melakukan hal ini? Walaupun memang sulit. Hal yang pertama yang harus kita ketahui ketika kita belajar tentang hati yang mengampuni, maka yang perlu kita ketahui, kita tahu identitas diri kita. Sekarang kita ini siapa? Ketika kita belajar tentang pengampunan, kita harus tahu terlebih dahulu siapa saya ini. Identitas apa yang kita miliki saat ini. Bapak Ibu, di dalam bagian ini dikatakan di dalam ayat ke-12 bahwa kita adalah orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Kita adalah pilihan Allah yang dikasihi oleh Allah, yang telah dikuduskan oleh Allah. Inilah identitas yang kita miliki. Orang-orang yang sudah diselamatkan, anak-anak Allah. Maka identitas yang kita miliki seharusnya memperlihatkan di dalam bagaimana kita menjalani kehidupan kita. Jabatan yang kita miliki memperlihatkan setiap keputusan-keputusan yang kita lakukan. Jadi sama halnya di dalam bagian ini. Ketika kita mengetahui identitas kita sebagai orang-orang percaya, maka yogianya mendahului setiap aktivitas-aktivitas yang kita lakukan. Setiap identitas yang kita miliki di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena identitas memberikan dasar bagi kita bagaimana setiap orang-orang percaya dalam menjalani kehidupannya. Ini terus kita bawa di dalam kehidupan kita. Bahkan bukan hanya dalam pengampunan. Ketika kita mengetahui identitas ini, seluruh aspek kehidupan kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam kehidupan keluarga kita, di dalam kehidupan kita, di dalam lingkungan, terhadap dimanapun kita berada, identitas ini terus kita bawa, terus kita hidupi. Ini akan mempengaruhi bagaimana cara kita hidup ketika kita tahu identitas kita. Ingat bahwa di dalam bagian ini kita dikatakan kita adalah orang-orang pilihan Allah. Orang-orang yang sudah dikuduskan dan dikasihi Allah. Maka sekiranya kita menyatakan pengampunan itu karena kita tahu identitas yang kita miliki adalah identitas sebagai anak-anak Allah. Kita memiliki dan memegang bagian ini sehingga cara kita berpikir, cara kita berperilaku akan mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Kita adalah umat pilihan Allah, orang yang telah dikuduskan dan dikasihinya. Maka oleh karena itu mari kita belajar dari Bapa yang sudah menyatakan kasih itu, menyatakan pengampunan itu, dan kita melihat bahwa pengampunan yang kita miliki adalah pengampunan yang sungguh amat besar yang telah Tuhan nyatakan. Dan saat itulah dan saat ini mari kita menyatakan itu di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Dan kemudian hal yang kedua yang kita lihat adalah mengetahui bahwa ketika kita sudah mendapatkan kasih Kristus itu di dalam kehidupan kita. Ketika kita tahu identitas kita, maka kita akan menerapkan hal itu di dalam kehidupan kita. Dan hal yang lebih besar yaitu kasih yang sudah kita terima dari Bapa. Kasih Kristus yang mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menebus saya dan Bapak Ibu. Kasih yang begitu besar memberikan pengampunan bagi setiap kita. Yang selayaknya kita mendapatkan hukuman, tetapi Tuhan menyatakan kasih-Nya dan memberikan pengampunan bagi saya dan Bapak Ibu. Ketika kita melihat kasih Bapa, apa yang sudah dilakukannya di dalam kehidupan kita. Dan setiap orang yang sudah merasakan kasih Bapa, maka ia akan dimampukan
untuk menyatakan kasih Bapa itu kepada orang-orang yang telah menyakiti hati kita. Ini merupakan hal menjadi pegangan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Ini menjadi pegangan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan menjadi teladan bagi setiap kita. Apakah masih sulit untuk menyatakan pengampunan itu? Walaupun sulit, tetapi kita belajar di dalam bagian ini. Mari kita lihat dari kasih Kristus yang telah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Mari kita meneladani dan memberikan pengampunan itu kepada orang-orang di sekeliling kita. Bapak Ibu, suatu kali ini adalah kisah nyata. Mungkin saya pernah menyampaikannya dalam khotbah atau mungkin kita pernah mendengar. Suatu kali ada seorang yang tidak mengenal Tuhan, yaitu orang seberang, orang yang berseberangan dengan kita. Kemudian suatu hari ia menjadi orang pilihan Allah dan kemudian diselamatkan dan menjadi percaya. Orang ini pada awalnya adalah orang yang sangat kejam. Ia sangat jahat, bahkan diketahui oleh orang-orang yang ada di lingkungannya. Kemudian ketika ia sudah bertobat, otomatis ia datang untuk beribadah. Dan orang-orang gereja tahu bahwa orang ini adalah sebelumnya orang yang sangat jahat dan sangat-sangat kejam. Kemudian pada hari Minggu ia dan anaknya pergi untuk beribadah. Setelah selesai beribadah, anaknya pergi bermain di luar. Dan kemudian ternyata beberapa saat setelah itu, dari arah sana ada mobil yang begitu kencang dan kemudian menabrak anak dari bapak ini. Orang yang baru percaya, kemudian yang dikenal sangat jahat dan kejam pada saat itu, orang-orang pada terdiam. Waduh, musibah ini bisa terjadi hal yang tidak diinginkan. Dan otomatis ketika kita diperhadapkan dalam bagian ini, apa yang terjadi? Marah besar terhadap sopir yang mengendarai mobil itu. Ketika ia mendapati anaknya sudah lunglai dan tidak berdaya dan bahkan setelah itu meninggal dunia, ia menangis. Kemudian orang-orang yang ada di gereja itu terdiam dan penuh dengan ketakutan. Karena orang ini adalah orang yang sangat-sangat jahat dan kejam sebelumnya. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Bapak ini tidak menyatakan kemarahannya. Ia menghampiri bapak sopir ini dan ia mengatakan, saya mengampuni kamu dan pergilah dari tempat ini. Ia memberikan pengampunan itu. Orang-orang yang mendengar satu gereja itu terkejut dan terheran-heran atas apa yang dilakukan oleh bapak ini. Orang yang dikenal sangat-sangat kejam. Orang yang dikenal sangat-sangat jahat. Tetapi ia bisa menyatakan pengampunan itu kepada orang yang telah merenggut nyawa anaknya. Ia mengatakan kepada sopir ini, aku mau mengampuni kamu karena saya sudah mendapatkan pengampunan dari Bapa. Sungguh sangat luar biasa. Peristiwa yang dialami oleh bapak ini adalah peristiwa yang bisa membuat dia marah. Tetapi ia tetap menyatakan kasih dan pengampunan kepada bapak sopir ini. Sungguh luar biasa apa yang dilakukan oleh bapak yang diketahui adalah sangat-sangat kejam. Oleh karena itu bagaimana dengan kita saat ini? Sebagai anak-anak Tuhan yang sudah lama mengenal Tuhan, yang sudah lama tahu kebenaran firman Tuhan. Apakah kita mampu menyatakan pengampunan itu kepada setiap orang yang menyakiti hati kita? Bapak Ibu, kita sudah mendapatkan kasih terbesar, yaitu pengampunan dari Allah Bapa. Tugas kita adalah meneruskan dan jangan hanya sebatas kata, melainkan harus dilanjutkan
dengan aksi nyata. Mari kita menghidupi bagian ini. Mari kita terus meminta pimpinan Roh Kudus. Karena kita tahu ini adalah hal yang sangat sulit. Tetapi ketika kita terus memohon pemimpinan Roh Kudus bagi setiap kita. Apa hal yang mustahil ketika Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita. Roh Kuduslah yang akan memampukan kita. Roh Kuduslah yang akan menyatakan dan memberikan pengampunan itu bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Mari kita menundukkan kepala.